Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitra Andika Sanjaya, Hendra Fernando, Dede Azwardi Ilham, Ahmad Rifki Nazwan akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul HAM dan Demokrasi. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Hendra Fernando. 1. Pengertian HAM dan demokrasi. HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia hidup. Hak ini sangat mendasar sifatnya, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan ras, agama, dan gender. Hak asasi merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM, sifatnya sangat mendasar atau asasi fundamental. Sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita, serta martabatnya. Deklarasi HAM, DOHAM 1948. Negara-negara anggota PBB menyepakati adanya HAM yang bersifat universal. Deklarasi menjadi pedoman standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Deklarasi ini menjadi pedoman moral dan edukatif bagi masyarakat internasional. Kelemahannya adalah sifatnya yang tidak mengikat secara yuridis. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. HAM dan demokrasi di Indonesia. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian, hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis, dan demikian sebaliknya. Demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia. Penegakan HAM dalam demokrasi. Penegakan HAM sangat bergantung seberapa berkualitas demokrasi dijalankan di Indonesia. Demokratisasi Indonesia sekalipun telah mencapai perubahan positif, masih banyak risiko negatif yang membayangi, di mana keran liberalisasi politik, kebebasan media massa, serta jaminan artikulasi warga negara menjadi kisah sukses yang harus diapresiasi sebagai dampak nyata reformasi. Pasca pemilu harus mempertimbangkan kualitas proses dan hasil pemilu 2014. Tampak pesimis atas masa depan demokrasi. Presiden adalah aktor penting yang berpengaruh pada masa depan HAM dan demokrasi. Apakah akan memiliki komitmen membenahi kualitas demokrasi dan penegakan HAM, ataukah sebaliknya menghancurkan HAM dan memerosotkan demokrasi? Demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim otoritarian Orde Baru. Perjuangan itu tidak diraih dengan mudah, tetapi diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Dua. HAM dan demokrasi menurut Islam. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang bersumber dari wahyu yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pengertian HAM. Menurut Jan Matterson, Komisi HAM PBB, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup. Menurut Abu Ala al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang tidak dapat dicabut.
atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan hukum. Sejarah HAM. 1. Piagam Agung 1215 Magna Carta, piagam yang menyatakan raja tidak kebal hukum. Embrio sistem monarki konstitusional. 2. Undang-undang HAK, memandang setiap manusia adalah sama di muka hukum. Benih tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. 3. The American Declaration of Independence. HAM dalam pandangan Islam. 1. Konstruksi HAM dalam pandangan Islam pada dasarnya termaktum dalam Piagam Madinah 624 Masehi. 2. Piagam tersebut berisikan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, persamaan hak dan kewajiban, persamaan di depan hukum. Hak asasi dalam Islam. 1. Hak untuk hidup. 2. Memperoleh keselamatan dalam hidup. 3. Penghormatan terhadap kesucian wanita. 3. Kebebasan. 4. Keadilan. 5. Kerjasama derajat manusia. Dan 6. Kerjasama atau tidak bekerjasama. Perbedaan prinsip HAM Islam dan Barat. Untuk aspek sifat, menurut HAM Barat yaitu antroposentris, dan menurut Islam teosentris. 2. Menurut aspek ukur, HAM Barat manusia dan HAM Islam Tuhan. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah, persetujuan, dan penilaian integratif yang mandiri. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. 1. Prinsip syura. Prinsip ini dapat dilihat pada surah As-Surah ayat ke-38 dan surah Ali Imran ayat 159. 2. Al-Adalah atau keadilan. Prinsip ini dapat dilihat pada surah An-Nil ayat 90 dan Al-Maidah ayat 8. 3. Al-Musawah, kesejajaran. Prinsip ini dapat dilihat pada surah Al-Hujarat ayat 13. Dan yang keempat, Al-Amanah, kepercayaan. Prinsip ini dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat ke-58. Yang kelima, Al-Suliyah atau tanggung jawab. Dan yang terakhir, Al-Huriyah, kebebasan. Tiga, perbedaan HAM dan demokrasi versi Barat dan Islam. Perbedaan praktek HAM di dunia Islam dengan Barat. Barat memang di dalam negaranya menerapkan HAM, namun kita juga mesti melihat realisasi HAM di dunia internasional. Barat tidak menyamakan antara bangsanya sendiri dengan bangsa lain. Secara jelas, mereka mengedepankan dan melaksanakan segala sesuatu demi kepentingan Barat. Contoh sederhana adalah kasus penjajahan dan eksploitasi terhadap bangsa-bangsa lain. Juga kasus perbudakan di Amerika yang tidak pernah terjadi di dunia Islam. Dengan melihat dua sisi ini, baru kita dapat menghukumi bahwa atas relasi HAM. Demokrasi dalam pandangan Islam dan Barat. Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi. Perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya.
Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini. Sering disebut sebagai masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat. Sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita mengembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda yang semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan demokrasi adalah Quran Surat Al-Imran ayat 159, sementara di dalam Al-Quran membahas musyawarah di Quran Surat As-Surah ayat 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam yang bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Quran dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya. Pengertian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al-Quran dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.